Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Kertasegara, NLP 001 dari kelas 2J4 ITA. Nah, di sini saya akan melakukan review singkat terhadap workshop yang dilakukan oleh Pak Maulidan Bagus Alfredan Rashid, di mana beliau itu selaku founder dan CEO dari Rashid Institute dan Virtual Hive. Sini beliau membahas tentang agile mindset dan implementation to improve team and product quality. Nah, di mana kita akan banyak membahas agile, apa itu agile, bagaimana konsepnya, bagaimana perkembangan agile sampai sekarang. Nah, itu di sana Bapak M membahas seperti itu. Jadi untuk lebih mempersingkat waktu, nah di sini ada apa namanya? Ada biodata dari beliau tentang karirnya apa, educationnya di mana, professional skillnya apa, interestnya, achievementnya apa selama menjadi CEO atau baru mengembangkan usahanya. Di sini juga dapat. Lanjut saja, di sini ada produk-produk yang beliau kembangkan, di mana beliau bergerak di bidang games, bertepatnya apps dan games, tapi lebih cenderung ke games. Lanjut, kita langsung kita mencari, nah ini ya, agile. Apa itu agile? Nah, bapaknya itu memberikan suatu ilustrasi seperti ini. Jadi dari sini agile itu berasal dari, bukan berasal, lebih direpresentasikan dari agility, yang dimana agility merupakan atau artinya adalah kelincahan. Jadi untuk kalau di saat dikonsepkan atau disatukan ke implementasi hidup, itu agile itu adalah adaptif. Jadi gimana kita menghadapi suatu permasalahan dengan cara agile atau adaptif, dengan cara lincah. Lanjut saja, ini juga sama. Nah, di sini beliau itu menceritakan bahwa sebelumnya, artinya sebelum ditemukan agile, itu ada ceritanya. Jadi pada tahun 1950 sampai 1990, 50 sampai 90, itu masih memakai yang namanya building and development. Jadi konsep development itu disamakan dengan konsep building. Jadi gimana kita membangun sesuatu konstruksi bangunan, itu diimplementasikan pada development suatu produk, seperti itu. Jadi biasanya menggunakan yang namanya traditional approach, approach, yaitu waterfall model, di mana seperti yang kita ketahui, waterfall model itu memiliki arus yang ke bawah, cenderung ke bawah terus dan tidak bisa kebalik. Misalnya ini terdapat requirement, setelah selesai requirement kita menuju ke desain. Nah, setelah pada tahap desain, nah kita tidak bisa kembali ke requirement lagi, seperti itu. Lanjut, di sini, nah ini juga traditional approach itu banyak terdapat manual booknya atau dokumen-dokumennya, seperti diagramnya itu terlalu banyak sehingga dapat dapat disimpulkan di sini bahwa traditional approach itu masih memiliki banyak dokumen yang direpresentasikan seperti ini. Project start itu sangat ilustratif, artinya bagus sekali. Tapi project deadline itu sampai project mencapai deadline atau akhirnya project itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari project start. Nah, ini juga lanjut pada 1991 sampai dengan tahun 2000. Nah, ini sudah tidak memakai building construction lagi. Jadi app development sudah tidak sama dengan building construction lagi. Yang dimana kalau app development itu ada kemungkinan perubahan
kebutuhan sangat besar, perubahan tren cepat. Nah, ini kan perubahan tren lambat kalau bangunan. Jadi kan bisa kita ketahui bangunan dari dulu sampai sekarang jadi seperti itu. Jadi modelnya seperti itu saja. Kalau dibandingkan dengan apps development yang dulunya kita ambil contoh saja seperti handphone. Nah, handphone dulu itu masih memakai tombol dan dengan waktu yang sangat signifikan kita sudah bisa merasakan yang namanya handphone layar sentuh seperti itu. Jadi perkembangan sangat cepat dan mengikuti tren evolusi dari teknologinya. Nah, ini juga terdapat Manmon. Jadi beliau atau Pak Maulidan itu menjelaskan tentang soal UN matematika. Soalnya ini waktu SMP tentang jadi untuk misalnya dalam suatu pekerjaan itu kita membutuhkan berapa pekerja seperti itu. Jadi berapa pekerja dan mencapai itu berapa hari. Jadi untuk bisa mempercepat atau mempersingkat dari waktunya, kita perlu menambahkan pekerjaannya. Jadi seperti itu. Jadi semakin banyak pekerja, waktu yang dicapai untuk mencapai jalan itu semakin sedikit. Jadi itu konsep Manmon. Nah, ini ternyata tidak bisa diterapkan pada apps development yang makanya terdapat Brooks Law ini, di mana time complexity ini akan tidak sebanding. Jadi intinya itu menambah orang belum tentu akan menambah kecepatan development. Jadi itu intinya dari Brooks Law ini untuk mematahkan Manmon pada bagian apps development. Makanya sehingga tidak bisa dipakai di apps development. Jadi lanjut, ini Agile Alliance. Jadi maka terciptalah orang-orang yang mengemukakan ide Agile ini. Jadi orang-orang mulai berpikir, jadi bagaimana sih cara untuk membuat produk yang berkualitas ya seperti itu. Jadi orang-orang ini berkumpul dan bertukar pikiran, bertukar ide. Nah, yang disebut dengan Agile Alliance. Tim Agile. Kita langsung masuk pada materi. Nah, jadi intinya dari Agile Mindset ini, bukan Agile Mindset ya, Agile ini ada beberapa bagian. Jadi bisa direpresentasikan dengan menggunakan konsep Agile Onion ini. Jadi kalau kita bisa lihat, di sini terdapat bundaran-bundaran yang berlapis-lapis, yaitu bisa merepresentasikan konsep-konsep yang pembentuk dari Agile ini. Jadi di dalam Agile Onion, paling luar itu atau kulitnya itu terdapat mindset. Jadi untuk pembangunan mindset agar Agile-nya bisa jalan dengan konsep di manusianya. Jadi mindset dibangun sejak dini. Mindset Agile lebih tepatnya. Yaitu ada value, lalu principle, practice, baru turun proses. Nah, sekarang kita akan membahas kupas per kupas dari Agile Onion ini. Yang pertama itu ada Agile Mindset. Saya cari Agile Mindset. Nah, ini besar lagi. Nah, Agile Mindset ini terdapat ada dua kategori sih. Fixed Mindset dan Agile Mindset. Jadi Fixed Mindset ini biasanya masih pikiran kaku. Jadi orang-orang yang tidak berpikir agile. Itu disebut dengan fixed mindset. Karena orang-orang yang belum mengenal agile, dia pasti akan memiliki pemikiran fixed mindset. Jadi seperti ini. Jadi fixed mindset versus agile. Jadi di bidang ability, dia sangat fix, kaku, tidak like high. Kalau di agile, nah dia can grow like musical. Misalnya di ability, jadi seseorang itu dia sudah berpikir bahwa dia itu tidak bisa bertambah tinggi lagi. Kalau agile itu berbeda pikirannya.
dia berpikir tetap bisa tumbuh seperti musikal. Jika dia dilatih terus-menerus setiap hari, dia akan mengalami perubahan bentuk. Itu seperti musikal. Musikal itu otot, can grow. Ini juga ada goal to look good, sedangkan ini to learn. Jadi tujuan kalau fix ini untuk terlihat bagus, sedangkan agile mindsetnya itu to learn, untuk belajar. Tujuannya untuk belajar, sedangkan ini tujuannya untuk terlihat bagus. Kalau fix itu ada challenge, dia menghindari. Sedangkan kalau agile ada challenge, dia semangat, embrace. Untuk failure, effort, dan reaction itu sama-sama saling berkebalikan. Intinya fixer itu masih kaku sih. Jika kita mau menerima perubahan, kita akan bisa menimbulkan agile mindset seperti itu. Untuk secara garis besar. Di sini juga terhadap dari pernyataan tadi, fixed mindset dan agile mindset itu terdapat dua tipe manusia, yaitu yang dikemukakan oleh McGregor, teori X dan teori Y. Nah, teori X ini merupakan fixed mindset dan teori Y ini merupakan agile mindset. Seperti itu. Karena ini ability, misalnya goal, to look good. Nah, dia sudah pasti orang yang teori X. Tidak ingin menerima perubahan, sangat kaku. Sedangkan teori Y, dia agile, yang artinya adaptif, menerima apapun masukan, selalu berimprovisasi, tidak meninggalkan kerjaan, tidak takut akan challenge atau tantangan itu, dia sangat semangat. Itu teori Y, mana agile. Selanjutnya itu ada agile value. Agile value nanti berarti. Agile value. Pada bagian value, nah ini kalau bisa dibagi kiri dan kanan sih. Kalau di people-nya itu individual dan interaction, terus working software dan customer collaboration. Sedangkan untuk produknya dia working software, customer collaboration, dan responding to change. Jadi seperti itu. Nah, ini yang ketiga untuk prinsipalnya. Jadi konsep prinsip atau dari agile itu ada customer satisfaction ya, welcome change, deliver frequently, working together, motivate team, face to face, working software, constant pace, dan lain-lain. Jadi di sini konsep-konsep dari agile, mungkin salah satunya itu kayak working together. Jadi prinsip dari agile itu bekerja sama, bukan dipimpin. Kalau lebih tepatnya itu bekerja secara bersama-sama, bukan diperintah oleh satu orang yang berkuasa. Artinya bukan nurut kepada penguasa, tapi bekerja bersama-sama. Deliver frequently, di pembawaan yang cepat, di mudah untuk menangkap sesuatu. Itu sama bisa ada hubungan dengan welcome change juga. Jadi tidak kaku menerima perubahan, konstan juga, good design, dan self organization. Nah, ini self organization ini berpengaruh juga pada working together. Jadi ketika kita working together, kita melakukan namanya self organization. Jadi tidak mau diperintah orang lain, tapi kita melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita dan tujuan kita di awal. Selanjutnya agile practice atau frameworknya bisa kita gunakan Scrum, SP. Nah, ini framework dari agile. Ada Scrumban. Scrumban ini merupakan gabungan dari Scrum dan Kanban. Tahu saya sih. Setelah itu ada Lean Startup,
Jadi ini sempat saya tanyakan kepada Pak Maulidan bahwa apakah Bapak menggunakan agile sedari membangun usaha? Ternyata jawabannya itu itu dari dulu itu sempat menggunakan berbagai macam agile practice yang dimana awalnya dia menggunakan waterfall, setelah itu sempat menggunakan Scrum juga, dan terakhir Bapaknya menggunakan Lean Startup. Jadi karena memang kita ketahui kan waktu penggunaan waterfall itu masih belum agile, makanya saya pindah ke Scrum. Dan waktu penggunaan Scrum juga mungkin ada suatu masalah atau ketidaknyamanan dalam penggunaannya, makanya sekarang mencoba untuk menggunakan Lean Startup. Jadi baru-baru ini semua produk yang digunakan itu menggunakan agile practice atau framework dari Lean Startup. Seperti itu. Dan untuk toolsnya itu sendiri itu banyak ya, dimana salah satunya itu yang Pak Maulidan bilang itu ada Jira. Jira ini setahu saya sih ini berbayar, Bapaknya juga berbayar. Tapi kalau yang biasa untuk mahasiswa itu ada Trello. Trello ini bisa kita gunakan dan ini ada yang free, mungkin ada yang pro-nya juga. Kalau GitHub, kita kan sering mendengar GitHub itu bisa kayak work together itu bisa menggunakan, misalnya untuk tim development-nya itu kita bisa menggunakan GitHub. Nah, sudah sampai. Jadi mindset seperti ini review sekilas dari yang saya jelaskan tadi. Mindset itu ada tadi fix dengan agile dan teori X dan teori Y. Setelah itu value yang tadi ada individual and interactive, dan ada prinsipal, ini prinsip-prinsip agile. Terus ada praktisnya, ada Scrum, XP, Kanban, Scrumban, Lean Startup, dan lain-lainnya. Sedangkan tools ada Jira, Trello, GitHub, dan lain-lain. Jadi sampai sini sekian untuk review materi yang saya berikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dan saya akhiri.